Pura yang terletak di Kabupaten Tabanan ini juga dipercaya sebagai tempat untuk memohon kesejahteraan, kemakmuran, dan kesuburan. Pura Luhur Sri Rambut Sedana berlokasi di lereng Gunung Batu Karu, tepatnya di Desa Pekraman Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Pura ini dipercaya termasuk dalam situs purbakala karena keberadaannya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tak sulit untuk menemukan pura yang satu ini. Pemedak tinggal menuju Desa Jatiluwih, kemudian mengikuti petunjuk arah menuju pura. Suasana di sekitar pura masih sangat asri karena dikelilingi perkebunan warga dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Menurut cerita turun-temurun dari para penglingsir, pura ini sudah ada sejak tahun 1400-an, di mana pada waktu itu pura diempon oleh warga dari desa Buduk, Badung yang mengalami kekalahan ketika melawan Raja Mengui sehingga warga Buduk melarikan diri ke kawasan Desa Jatiluwih yang saat itu belum bernama Jatiluwih. Sampai di kawasan Desa Jatiluwih, mereka mencari nafkah penghidupan, termasuk dengan mengembangkan perkebunan di wilayah pura. Sampai akhirnya mereka menemukan tumpukan batu-batu yang diyakini sebagai tempat untuk memohon keselamatan dan kemakmuran. Hal itu terbukti ketika warga menyembah tumpukan batu tersebut dan warga kemudian mendapatkan rezeki. Sejak saat itu tempat tersebut disucikan oleh warga yang masuk dalam pasak badak. Kemudian semakin banyak didatangi oleh warga untuk memohon kesejahteraan dari warga pasak lainnya sehingga warga satu desa kemudian mensucikan tempat tersebut. Pura ini memiliki konsep Nyegara Gunung. Seiring berjalannya waktu, masyarakat membangun satu buah pelinggih untuk pengayatan Ida Betara Segara yang lebih dikenal dengan Persimpangan Ida Betara Batu Ngaus sebagai wujud penghormatan terhadap laut dan ikan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Selain itu juga dibangun pelinggih Grombong Nokaloko sebagai wujud penghormatan kepada hutan dan gunung. Keberadaan Pura Luhur Sri Rambut Sedana yang dikabarkan sudah ada sejak zaman dahulu kembali dikuatkan dengan ditemukannya ribuan uang kepeng yang tertanam di bawah pohon kelapa pada tahun 2004 saat dilakukan pemugaran. Dipercaya uang itu tertanam bersama kelapa yang pada tahun 1933 digunakan saat karya ngenteglingih di pura tersebut. Akhirnya uang kepeng kuno itu dipindahkan dan diletakkan pada pelinggih pokok di Pelinggih Rambut Sedana. Adapun pura ini terdiri dari Tri Mandala. Di utama mandala terdapat pelinggih utama atau Pelinggih Rambut Sedana dan di belakangnya terdapat jeneng Linggih Ida Betara Sri. Kemudian ada pelinggih Persimpangan Betara Luhur Batu Ngaus, Persimpangan Ida Betara Grombong Nagoloko, Persimpangan Ida Betara Suronadi, Gedong Simpen, Gedong Jemeng, Gedong Suronadi, Pungsing Penyimpangan, Bali Piasan Ageng, dan Bali Pelaspas. Kemudian di Madya Mandala terdapat pelinggih Ratu Nyoman dan Ratu Wayan yang berfungsi memberikan izin kepada pemedak yang datang untuk melakukan persembayangan ke pelinggih utama. Balai Pesayuban, Pemebak Dua Buah, dan Apit Lawang. Terakhir di Nista Mandala terdapat Balai Pesamuhan, Lumbung Agung, Balai Kulkul, Balai Gong, Dapur Suci, Balai Penektegan, pelinggih Ida Betara Suryo dan Ida Betara Chandra. Selain sebagai tempat untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan, ada pula pelinggih Taksu, tempat memohon kebijaksanaan, di mana sekitar tahun 2007 silam, seekor burung hantu pernah bertengger pada pelinggih Taksu tersebut. Kemudian tiba-tiba mati dan langsung dikubur di lokasi tersebut. Saat ditanyakan kepada orang pintar, ternyata burung hantu atau celepuk itu menyimbolkan kebijaksanaan. Sehingga saat ini pelinggih Taksu dipercaya sebagai tempat memohon kebijaksanaan. Jadi, jika pemedak yang tampil ke sini, pertama-tama bersembahyang di pelinggih Ratu Nyoman dan Ratu Wayan untuk memohon izin
Setelah itu lanjut bersembahyang di Pelinggih Taksu untuk memohon kebijaksanaan. Baru kemudian bersembahyang di Pelinggih Utama, tegasnya. Jika dilihat dari etimologi Sri Rambut Sedana, kata Sri artinya cantik, makmur dan subur serta kemuliaan. Sedangkan Sedana berarti memberi, sehingga ide Betara Sri Sedana dapat diartikan sebagai beliau pemberi kemuliaan, kemakmuran, kesuburan. Maka tak heran banyak pedagang atau pelaku usaha yang pedak tangkil ke pura ini untuk memohon kemakmuran.